Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi ya. Mohon maaf agak terlambat karena ada banyak agenda. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala untayan kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mari senantiasa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan yang terus kita lakukan sepanjang hayat kita, setiap harinya, setiap detiknya. Karena syukur ini merupakan salah satu karakter orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang meyakini pertemuan dengan Allah kelak di akhirat. Maka orang-orang yang bersyukur ini insya Allah akan terus Allah limpahkan anugerah-anugerah yang terindah, anugerah yang terbaik. Orang yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan berikan kebahagiaan walaupun di dalam kerumitan hidup. Orang-orang yang bersyukur insya Allah akan menemukan cahaya petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti setiap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini, Sabtu, saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, dalam sesi terapi Al-Quran yang mudah-mudahan atas izin Allah berkenan memberikan kesehatan kepada kita semuanya yang rutin mempraktikkan terapi Al-Quran. Allah berkenan menunjukkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Seberapapun rumitnya masalah yang kita hadapi, insya Allah yakinlah akan ada cahaya petunjuk dari Allah, akan ada solusi. Yang seringkali solusi itu, seringkali solusinya itu di luar nalar, di luar logika, teman-teman. Jadi ketika kita punya masalah, jangan gunakan logika, karena otak kita belum nyampe ya. Daya ingat manusia, daya pikir manusia, kemampuan otak ini terbatas sekali, sangat-sangat terbatas untuk bisa memahami ilmunya Allah. Sangat-sangat terbatas, maka jangan pernah gunakan logika di dalam menemukan solusi. Jadi saya dari SMA dulu ya, itu terbiasa menjalankan bisnis ya teman-teman ya. Saya terbiasa menjalankan bisnis, saya terbiasa bertarung dengan kehidupan, dengan rutenya hidup. Jadi sejarah saya dulu menyukai bisnis adalah ketika saya setiap hari mendengar keluhan ibu saya ketika mendekati pertengahan bulan, bahkan belum sampai akhir bulan. Mendekati pertengahan bulan, ibu saya selalu mengeluh kehabisan uang,
terus kemudian menangis bersedih, bingung bagaimana mengatur pembelanjaan, sementara keuangan sudah menipis. Nah, di situ saya kemudian bertekad untuk membantu orang tua. Sementara kondisi rumah keluarga kami bocor, teman-teman. Ketika hujan itu pasti kebanjiran. Kemudian tidak menggunakan bahan tembok ya sebagai dinding, tetapi menggunakan bambu. Alasnya itu bukan lantai keramik, tetapi plester dan sebagian tanah. Sehingga dari situ saya bertekad untuk bisa membahagiakan orang tua. Dan satu impian orang tua saya waktu itu adalah ketika sering di dalam sholatnya memohon kepada Allah agar bisa dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya anak terakhir ya teman-teman, anak ke-11 dari 11 bersaudara. Sehingga kondisi orang tua saya waktu itu sudah dalam kondisi cukup sepuh. Jadi tahun 2010 ibu saya usia 60 tahun dan bapak saya usia 70 tahun. Saya merasa saya harus memberikan yang terbaik ya untuk kedua orang tua saya. Maka teman-teman bersyukurlah hari ini yang masih memiliki orang tua. Yuk, siapa di sini yang masih memiliki orang tua? Jangan sia-siakan mereka ya. Jadi ridho kedua orang tua kita adalah ridhonya Allah. Manfaatkan lisan mereka ya untuk sebagai pelancar segala urusan kita. Bagi yang hari ini mungkin banyak kesulitan, mungkin sedang menjalankan bisnis tetapi belum mendapatkan keuntungan, ingin omsetnya melejit, atau sedang sakit, atau mungkin dalam masalah keluarga, yuk yang masih punya orang tua, minta doanya. Minta doanya, minta ridhonya ya. Insya Allah melalui lisan mereka, melalui doa-doa mereka, teman-teman akan benar-benar mendapatkan kemudahan yang begitu luar biasa. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang masih memiliki kedua orang tua, jangan pernah sia-siakan ya. Jangan pernah membentak, jangankan membentak, berkata yang lebih dengan nada lebih tinggi saja itu dilarang, teman-teman. Walaupun misalkan ada perbedaan pendapat ya antara kita dengan kedua orang tua kita, jangan berdebat. Jangan berdebat ya. Maka saudaraku yang dirindukan surganya Allah, bagi kita yang mungkin orang tuanya sudah lebih dulu Allah panggil, bagaimana cara untuk bisa membahagiakan mereka? Teman-teman berusaha menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Sehingga kelak di akhirat, teman-teman, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, kelak di akhirat orang tua kita akan bangga melahirkan kita. Ya. Jadi jangan habiskan hidup kita ini untuk keluhan. Jangan mau menjadi sebagai seorang pecundang, teman-teman. Jangan mau hidup biasa-biasa saja. Jadikan salah satunya ya, motivasi hidup kita, ini orang tua kita. Orang tua kita sebagai salah satu motivasi kenapa kita harus menjadi orang yang luar biasa. Bukan orang yang biasa-biasa saja. Teman-teman, apakah kita mau ya hidup itu begini-begini saja? Dilahirkan, sekolah, tumbuh besar, dewasa, hingga saat ini kita sudah menikah, kemudian bekerja, berkarir di rumah, menjadi ibu rumah tangga, yang suami bekerja, kemudian punya anak, melahirkan anak, membesarkan anak. Rutinitas harian ini seolah hanya itu-itu saja, dan akhirnya kelak suatu saat meninggal. Apa bedanya dengan orang lain? Apa bedanya kalau kita tidak memiliki satu visi misi di dalam hidup ini yang
luar biasa, yang di atas orang rata-rata, teman-teman. Maka kita harus punya sebuah visi misi, kita ciptakan sebuah goal. Kita ciptakan sebuah target, teman-teman, impian yang sebisa mungkin di atas orang rata-rata. Mungkin banyak di antara kita yang masih menghabiskan hidup ini untuk keluhan-keluhan. Iya kan? Untuk tangisan, untuk mengeluh, habis energi kita. Untuk suudzon kepada orang lain, kotor hati kita. Kita merasa menjadi manusia yang pecundang, menjadi manusia yang tidak berguna. Bahkan kita tidak tahu arah hidup, teman-teman. Kita tidak tahu tujuan hidup kita untuk ngapain. Maka jangan sampai, saudaraku sekalian, orang tua kita kelak malu di akhirat ya melahirkan kita. Karena kita mungkin hari ini menjadi orang yang pecundang, orang yang barangkali tidak berguna. Apa coba? Apa peran kita di dalam kehidupan ini? Di dalam agama Islam lah, paling tidak ya. Islam ini agama yang sempurna. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang sebetulnya tidak butuh kita, teman-teman. Allah nggak butuh kita. Kita mau ibadah, kita mau maksiat, kita mau menjadi orang yang solih, menjadi penghafal Quran, sama sekali tidak mengubah, mengurangi atau menambah kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus sadar diri ya, kita harus sadar diri justru kita yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kita berperan di dalam menolong agama Allah. Apa peran kita, teman-teman? Jadi salah satu yang membuat kita seharusnya termotivasi ya. Kalau teman-teman memiliki orang tua baik yang masih sehat, alhamdulillah, syukuri, minta doa kepada mereka, bahagiakan mereka. Jadikan orang tua kita, kedua orang tua kita sebagai jalan kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagi yang orang tuanya sudah Allah panggil terlebih dahulu, maka saudaraku yang dirindukan surganya Allah, waalaikumsalam teman-teman saudaraku yang baru saja bergabung, maka bagi kita yang memiliki orang tua yang sudah Allah panggil terlebih dahulu, ayo kita bertekad ya, menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang di atas rata-rata, manusia yang punya peran, insan yang menginspirasi orang lain. Kita insya Allah bisa menjadi kebanggaan orang tua kita kelak di akhirat. Orang tua kita akan bangga kepada Allah di hadapan Allah. Ya Allah, alhamdulillah, inilah anak-anakku yang selama hidup di dunia menjadi manusia yang manfaat, menjadi manusia yang memberikan peran terhadap agamamu ya Allah. Memberikan peran, berperan menjadi penolong agamamu. Maka Allah sampaikan di dalam surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Terapinya sekarang. Ini sedang kita terapi. Ya. Jangan hanya berpikir terapi itu ketika kita membaca Al-Qur'an. Tetapi terapi itu bisa dipraktekkan kapanpun, dan saat ini kita sedang memberikan terapi terhadap mindset kita, cara berpikir kita. Salam kenal Kak Hudori, Kak Faridah, waalaikumsalam warahmatullah. Maka teman-teman, mari kita buat tersenyum dan bangga orang tua kita. Bagi yang orang tua yang sudah meninggal, kita bahagiakan mereka di akhirat kelak ya. Jadi buat orang tua kita tersenyum. Kalau perlu ya, kita berikan mahkota kepada orang tua kita. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa ya teman-teman. Ketika kita ingin berbakti kepada orang tua dengan cara memberikan mahkota yang terindah, kelak di akhirat bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bertekad berusaha menghafalkan Al-Quran. Dengan menghafalkan Al-Quran, walaupun tidak hafal-hafal ya, yuk kita berusaha hafalkan Al-Quran walau tidak hafal-hafal. Maka insya Allah yang Allah nilai bukan hasil akhirnya,
seorang hafiz Quran, seorang penjaga Al-Quran, itu adalah bukan orang-orang yang hafal 30 juz. Tetapi penghafal Al-Quran adalah mereka orang-orang yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sedikit-sedikit menambah hafalan, ya, melakukan ziyadah, menambah hafalan. Kemudian di pagi hari atau malam harinya melakukan murojaah, mengulang kembali hafalannya, walaupun tidak hafal-hafal. Yuk targetkan teman-teman, ini menyambut beberapa bulan lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Ayo siapkan diri, minimal yang belum hafal juz 30, kita hafalkan yuk. Siap ya teman-teman ya, punya target, minimal kita hafal juz 30. Dan insya Allah ketika Ramadan, ini sudah enak, kita sudah punya persiapan yang luar biasa. Sehingga mudah-mudahan ya, kelak orang tua kita akan bangga melahirkan kita. Bangga memiliki anak seperti kita. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah berusaha ya, berusaha dengan sekuat tenaga menghafalkan Al-Quran, ini orang tua kita kelak akan mendapatkan mahkota kehormatan di surganya Allah. Baik, ya betul sekali Kak Sunarti. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah sebentar lagi ya, 1 menit lagi kita akan praktek terapi Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran ini banyak sekali keuntungan teman-teman. Setiap hidup kita, setiap detik kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena menghafalkan Al-Quran ini tentu saja tidak hanya sekali baca ya. Tetapi butuh berkali-kali. Misalkan kita menghafal Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Diulang berkali-kali. Maka pahalanya luar biasa lah. Ya. Rasulullah sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi Rasulullah sampaikan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitabullah, maksudnya adalah dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim 3 kali 10 kebaikan, 30 kebaikan teman-teman. 30 kebaikan insya Allah akan Allah catat menjadi sebuah kebaikan yang memiliki bobot yang luar biasa. Apalagi kalau kita menghafalkan juz 30, ada berapa huruf di situ? Ya, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka mari kita bertekad ya untuk bisa menjadi penjaga Al-Quran yang terus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa terus menjadi menghafal Al-Quran. Dan insya Allah akan memberikan efek yang luar biasa. Ya, menolong kucing di jalanan yang sakit, termasuk hidup yang bermanfaat. Insya Allah ya, KV 366 insya Allah. Jadi kebaikan itu bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada makhluk Allah yang lain ini juga merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa. Insyaallah, waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman, saudaraku yang baru saja bergabung. Selamat datang ya. Insyaallah kita akan mulai terapi. Yuk, siapkan air, silakan teman-teman. Siapkan air, terus kemudian duduk menghadap kiblat. Tutup foto makhluk bernyawa, kemudian masukkan boneka ke dalam lemari. Teman-teman, saya baru saja menemukan sebuah postingan tentang kesaksian
para netizen. Alhamdulillah Kak Yusriati ya, baru tasmi juz 8. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai selesai ya, 30 juz, mungkin kokoh hafalannya. Teman-teman, saya baru menemukan sebuah postingan di platform sebelah tentang boneka, ya, tentang boneka yang ternyata menjadi hidup di malam hari. Ini lucu-lucu, antara percaya nggak percaya. Saya sudah share, sudah saya jadikan sebuah status ya. Saya jadikan postingan nih teman-teman. Sudah saya buat postingannya di sini. Ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek. Ini bukan video tetapi slide. Kalau tidak masuk kiblat, maksudnya tidak menghadap kiblat, tidak jadi masalah ya. Menghadap kiblat ini bukan menjadi syarat untuk berdoa. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa cek di sini. Ya, ini merupakan sebuah bukti bahwa ternyata boneka ini bisa menjadi tempat tinggal atau sarang makhluk halus, ya. Nanti teman-teman cek postingan di sini ya. Yang foto profilnya apa? Gambarnya gambar ini. Gambar warnanya seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada, sebentar kok susah diklik. Nah ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mereka ternyata mengalami kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor terkait dengan boneka yang ada di rumah mereka. Ada yang bonekanya jalan sendiri ya. Ada yang bonekanya kemudian bergerak sendiri padahal baterainya nggak ada gitu ya, pindah sendiri, jatuh sendiri dan lain sebagainya. Nah ini silakan teman-teman, silakan pelajari, lihat, ini menjadi sebuah bukti valid. Ini baru sebagian saya upload ya, padahal itu masih banyak yang lain komentar-komentar para netizen yang membuktikan bahwa boneka ternyata bisa menjadi media atau tempat tinggal jin. Kalau lukisan makhluk bernyawa, iya termasuk ikan koi. Ikan itu kan makhluk bernyawa ya. Jadi itu bisa menjadi sebuah media gangguan. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai terapi ya. Yuk kita akan mulai terapi. Oke, alhamdulillah kalau yang sudah punya boneka dan sudah disingkirkan. Sebetulnya tidak harus dibuang ya teman-teman ya. Cukup disimpan, dimasukkan ke dalam lemari atau kardus yang tertutup ketika tidak dimainkan oleh anak-anak kita. Seperti itu. Baik, kita mulai. Pemandangan boleh-boleh saja. Teman-teman bisa membedakan ya antara makhluk bernyawa dengan makhluk yang mati, dengan benda mati. Seperti itu. Bisa dibedakan kan? Bunga misalkan, ini bukan makhluk yang bernyawa. Terus kemudian pohon, ya gunung, pemandangan alam dan seterusnya. Ini boleh-boleh saja. Oke, kita mulai ya. Silakan siapkan air. Tidak ada yang puasa kan di hari Sabtu ini? Oke. Iya, termasuk teman-teman. Bisa bedakan ya teman-teman ya. Bisa membedakan antara makhluk bernyawa dengan benda mati. Kuda, ayo dinilai sendiri, kuda ini makhluk bernyawa atau benda mati? Kuda jelas makhluk bernyawa, ya kan? Ikan, terus kemudian apalagi boneka apapun. Ya, termasuk foto Kak Ani, termasuk foto. Foto ini silakan dimasukkan ke dalam album. Tidak usah dipajang. Oke, kita mulai. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Siapkan airnya, kita akan berdoa kepada Allah. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat positif dan doa ke segelas air yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan Allah akan berkenan memberikan kesembuhan bagi kita melalui perantara air yang akan kita bacakan ayat-ayat Allah. Yuk, silakan teman-teman. Ya, posisi berdoa seperti ini. Kita doa kepada Allah. Ya, segera
wudhu ya Kak Widuri, segera wudhu. Teman-teman yang lain silakan berwudhu. Saya izin matikan kolom komentarnya ya teman-teman. Waalaikumsalam Kak Yusnidar. Saya izin mematikan kolom komentarnya terlebih dahulu. Silakan teman-teman ambil air wudhu, kemudian duduk menghadap kiblat ya. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, di pagi ini aku berikrar, berlepas diri dari perbuatan keluarga besar kami atau perbuatan leluhur kami apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, menyekutukanmu ya Allah, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang diisi dengan jin khodam ataupun jin jenis lainnya, meletakkan sesajen, belajar ilmu kekebalan, ilmu tenaga dalam, memasang susuk, dan melakukan ritual lainnya yang melanggar syariat Islam ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Apabila perbuatan mereka mendatangkan jin ke dalam keluargaku atau masuk ke dalam tubuhku atau mengikutiku, ya Allah, aku mohon pertolonganmu ya Allah. Keluarkan jin tersebut dari badanku dan jauhkan sejauh-jauhnya dari rumah ini. Apabila para jin tersebut tidak mau keluar dan mereka tetap ada di aliran darahku, di organ-organ tubuhku, maka jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan mereka, sebagai racun yang membakar mereka. Detik ini aku haramkan badanku sebagai tempat tinggal jin. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, demi Allah, aku tidak ridho kamu ada di badanku. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Ya Allah, jika ada gangguan sihir di badanku, kembalikan sihir itu kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jika ada penyakit ain di badanku, hancurkan ya Allah, hancurkan. Jika ada gangguan medis ataupun non-medis lainnya di badanku, sembuhkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Bismillah. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke air. Bismillah. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Allahu Akbar. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Kemudian ke air. Bismillah. Teman-teman letakkan di sini ya, dada dan perut ya. Kita baca ayat kursi sambil yusab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan. Bismillah. Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah. Allahu Akbar. Tarik teman-teman ke dada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Ya, sambil yusab begini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan. Tarik ke atas teman-teman. Ke leher. Kemudian dorong ke depan. Sambil ucapkan. Ukhruj iya adwallah. Kemudian dibatuk-batukan. Ukhruj iya adwallah. Dorong-dorong ke depan seperti ini ya. Usap dengan dua jari, jempol dan telunjuk. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Silakan teman-teman letakkan di bagian yang sakit ya, atau di badan yang terasa reaksi. Keraskan volume handphonenya
Jangan gunakan headset ya. Terus kemudian letakkan airnya di dekat handphone. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jadikan ayat-ayat-Mu sebagai ayat yang menghancurkan penyakit baik medis maupun non-medis yang ada di badan saudara kami yang menyimak tayangan ini ya Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat-Mu ini ya Allah, ayat penghancur jin yang tidak mau keluar dari badan saudara kami ya Allah. Ayat penghancur sihir yang ada di badan saudara kami. Ayat penghancur penyakit ain yang ada di badan saudara kami yang menonton tayangan ini ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kekuatan-Mu kami mohon. Kami mohon tolong kami, sembuhkan saudara-saudara kami. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Teman-teman yang ngantuk yuk silakan cipratkan atau usapkan air, dituangkan kemudian diusapkan ke wajah ya. Terus kemudian oleskan juga ke tenggok ya, basahi dikit jari kita. Kemudian dioles di sini di tengkuk belakang ini ya. Yuk yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Bismillah sambil digosok teman-teman. Ini tekan tengkuk belakang, terus kemudian ini digosok dadanya. Bismillah. Ini tarik ke atas, kemudian batuk-batukan. Seperti itu ya. Yuk kembali pegang bagian-bagian berikut ini. Silakan tepuk-tepuk pundak belakang sini teman-teman.
Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kanan kiri ya, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian sini, bawah ketiak, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti ini teman-teman. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Ke kanan kiri ya, telapak kanan kiri. Kemudian tempelkan ya di pinggang. Di pinggang ya. Terus kemudian bukan sekedar ditempel tapi ditekan-tekan, diusap-usap. Sambil di posisinya seperti mencabut gini teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, ini yang sering menderita asam lambung, yang sebetulnya seolah seperti asam lambung, padahal bukan. Nah, maka kalau yang misalkan dipegang di pinggang ini, teman-teman terasa mual, ingin muntah, berarti kemungkinan asam lambungnya itu memang berasal dari jin nasab, ya. Terus punggung jangan lupa ditepuk-tepuk, Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian jangan lupa kaki ya, dipijit-pijit silakan daerah sepanjang kaki dari mulai paha, kemudian lutut sampai ke telapak kaki. Silakan ditekan-tekan ya telapak kakinya. Kita lanjutkan 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Bismillahirrahmanirrahim. Yang dadanya sesak yuk, diusap yuk. Diusap, cabut seperti ini teman-teman, gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Yang ada mengganjal di tenggorokan, ya teman-teman. Tadi yang belum sempat minum ya, silakan diminum dulu. Sekali tegukan ya, Bismillah, dan minumnya pelan-pelan, seperti minum kopi panas atau teh panas. Bismillah. Seperti itu ya. Kalau airnya terasa pahit, asin, bau busuk ya, bau gosong, ataupun sensasi yang aneh lainnya, kental, begitu kental, asin dan seterusnya, maka kemungkinan besar teman-teman terkena gangguan sihir. Ya, silakan bisa dioles ke badan sebagian yang terasa sakit. Kita lanjutkan dulu ya, 3 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ربنا أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله أركك من كل شيء يؤذك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Silakan teman-teman letakkan di sini ya. Letakkan di belakang kepala seperti ini, jari kedua telapak tangan seperti ini dan jempolnya menekan ke bawah sini ya. Yuk, letakkan, jangan diturunkan sebelum saya minta untuk turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah. Yang masih mengganjal di leher, batuk-batukan coba ya. Batuk-batukan. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan teman-teman bisa diminum ya. Airnya diminum 3 kali tegukan. 3 kali tegukan. Bismillah. Tiup, minum. Alhamdulillah. Kemudian bismillah, minum lagi. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, apa yang dirasakan saat ini? Yang masih pusing, kalau pusing silahkan dipijat ya kepalanya ya, dipijat sini dengan menggunakan air. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Mulainya tadi 6:30, biasanya jam 6 ya. Yuk diminum
Diminum silakan airnya. Oh ya Kak Erna ya, nggak konsen. Iya, nanti malam kita live lagi ya. Nanti malam jam 8, jam 20 WIB. Kita insya Allah live lagi. Besok juga live. Besok jam 6 dan jam 20 WIB. Boleh silakan Kak Yuyun, boleh dengan anak, boleh dengan suami, boleh dengan sekeluarga. Lebih bagus memang sekeluarga ya. Karena jadi begini teman-teman, bisa jadi yang terkena gangguan sihir itu pasangan kita atau orang tua kita. Tapi efeknya kalau ada yang terkena gangguan jin di rumah, tinggalnya satu rumah ya, itu bisa kena juga kepada kita. Seperti itu. Karena apa? Karena satu keluarga ini memang dia punya ikatan batin ya. Sehingga ketika satu kena, yang lainnya bisa kemudian ikut merasakan. Apalagi kalau level gangguannya adalah gangguan ini, jin nasab seperti itu. Yang kena bisa satu keluarga. Maka yang terbaik, jadi begini. Mungkin ada pertanyaan ya. Kenapa setiap ruqyah selalu saja muntah, reaksi, ngantuk luar biasa? Karena bisa jadi teman-teman ya, ini bisa jadi, ini rahasia ya. Ini rahasia antara kita, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Karena bisa jadi gangguannya itu ada di orang lain. Yang itu keluarga kita yang masih tinggal di dalam satu rumah. Seperti itu ya. Ini serius Kak Yusriati. Jadi bisa untuk ruqyah rumah, tetapi sebaiknya siapkan satu ember. Sudah siapkan satu ember belum Kak Hanara? Pinggang sakit, iya digosok dengan air, dipijit-pijit. Begitu. Pokoknya kalau misalkan masih ada dalam satu ikatan darah ya, itu kalau misalkan gangguan jinnya menyerang satu anggota keluarga dalam satu rumah, ini bisa jadi terkena kita. Ya kan? Seperti itu. Apalagi kita misalkan belum punya benteng yang kuat, kita malas baca Quran, sholatnya sering ditunda, gitu ya. Terus kemudian apa istilahnya malas zikir pagi sore. Nah, maka kita bisa kena gangguan jin yang sebetulnya nyerang pasangan kita. Apalagi khususnya pasangan sama orang tua ya. Pasangan sama orang tua kita yang misalkan kena gangguan jin atau gangguan sihir, maka kita bisa kena efeknya. Seperti itu. Kak Hema, ruqyah toko rumah bisa dari jauh, silakan siapkan air. Siapkan air. Airnya satu ember. Terus nanti malam silakan simak lagi jam 20 WIB. Sudah siapkan air satu ember atau lebih besar lagi nggak apa-apa. Nah, airnya itu digunakan untuk menyiram halaman rumah. Kemudian dicipratkan ke beberapa halaman. Terus kemudian atau disiramkan ke genteng. Hipertensi itu dengan latihan nafas, teman-teman. Latihan nafas, ya. Latihan nafasnya teman-teman pakai pola tarik nafas 4, terus kemudian tahan 7, ya. Hembuskan 7, 4, 7, 7. Sambil lidahnya dilipat ke atas. Nah, kita sudah lama nggak latihan lidah ya. Kak Heru, baca Quran tidak sepenuh hati, jin malah ngeledek atau ngikuti. Tergantung juga, ya tergantung. Tergantung pertama niatnya untuk apa, karena Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk ngusir jin, tetapi juga memang bisa untuk mendatangkan jin kalau Al-Qurannya diselewengkan, Al-Qurannya disalahgunakan. Kalau dibaca, insya Allah ini akan bisa untuk mengusir jin ya, tetapi perhatikan ya, jangan kemudian dimodifikasi. Modifikasi misalkan kita baca ayat tertentu, misalkan Al-Waqi'ah, misalkan kita tentukan jumlahnya 500 kali. Nah, 500 kali ini butuh dalil. Sering sudah saya sampaikan ya. Atau kemudian tidak dibaca tapi kemudian ditulis. Ditulis, dilipat, jadikan jimat. Seperti itu. Ini yang akan justru menjadi masalah. Oke, yang sedang mengalami masalah kesehatan, yuk kita praktekkan yuk terapi lipat lidah. Ya. Baca Al-Quran diniatkan untuk ruqyah, bisa Kak? Bisa. Memang kalau untuk terapi memang jangan hanya sekedar tilawah biasa ya, tetapi diniatkan untuk meruqyah dengan membaca ya, memegang.
Untuk terapi lidahnya, jadi sehari itu sampai sekitar 8 kali maksimal ya. 8 sampai 9 kali. Nah, satu durasinya itu satu kali terapi. Ini hitungannya 4 tarikan nafas, 7 tahan nafas, terus kemudian 7 hembus nafas. Seperti itu. Termasuk untuk anxiety ya. Jadi yuk kita coba ya. Betul sekali Kak Heru, harus benar-benar niatnya lurus di awal. Seperti itu. Oke, jadi gini. Lidah ya, ini lipat ke atas. Seperti ini ya. Jadi ini langit-langit mulut, ini lidahnya, ini dilipat ke atas. Yuk dilipat. Gigi tertutup, bibir tertutup. Terus kemudian badan rileks ya. Ya, termasuk insya Allah untuk asam lambung ini bisa. Ya. Untuk jantung insya Allah bisa ya. Lipat ke atas. Terus kemudian tarik nafas. Ya. 4 hitungan. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jangan terlalu penuh. Ya, contoh. Tahan. Ya, posisinya di perut. 7 hitungan. Kalau nggak kuat, 5 hitungan. Terus kemudian hembuskan lewat hidung. 7 hitungan. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman nafasnya pendek, coba 3, 3, 3. 3 tarik, 3 tahan, kemudian 3 hembus. Seperti itu. Nah, ini 1 kali. Tarik, nafas, tahan nafas, hembuskan nafas. Ini 1 kali. Nah, sehari paling tidak maksimal 8 kali. 8 sampai 9 lah maksimal. Jangan lebih dari itu. Ya. Betul Kak Widuri. Insya Allah bisa. Nanti silakan dipraktekkan. Dan rasakan manfaatnya setelah paling tidak teman-teman praktek selama 1 bulan. Ya. Khususnya yang sudah kronis ya. Yang merasa kronis mungkin butuh operasi atau mungkin rutin minum obat. Medis sudah menyarankan rutin minum obat sepanjang seumur hidup katakanlah. Ada yang seperti itu ya. Nah, maka ini butuh waktu yang cukup lama untuk terapinya. Tapi kalau yang masih baru tahap gejala, itu mungkin 1 minggu ini sudah terasa ya. Sudah terasa manfaatnya. Oke, teman-teman silakan yang airnya masih silakan digosokkan ke bagian-bagian berikut ini. Silakan di sini ya, di ubun-ubun. Bismillah, bismillah. Mulutnya tertutup. Untuk syaraf kejepit, ikuti saja rutin terapi ruqyahnya. Banyak testimoni sembuh dari syaraf kejepit setelah rutin mengikuti terapi Al-Quran. Seperti itu. Ya. Silakan teman-teman digosokkan ke sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Terutama teman-teman yang insomnia, vertigo gitu ya. Betul sekali Kak Aura, memajang. Oh ya, maksudnya buatkan video ya. Buatkan video, siap ya. Oh ya, saya lupa terus untuk buat video karena memang agendanya padat. Insya Allah nanti saya buatkan ya. Silakan diusap di sini ya, di belakang sini, leher belakang. Terus kemudian di sini diusapkan airnya yang masih. Terus kemudian di dada, di perut, di pinggang, di telapak kaki nih yang sering nih. Telapak kaki diurut dengan air, diusap-usap silakan. Ya. Cara mengatasi lapak jualan tadinya ramai sekarang sepi. Kak Syafa dan Ayu, ini silakan nanti cek video saya. Saya sudah buatkan video cara membuat ini ya, solusi doa agar warung laris. Teman-teman. Saya sudah buatkan ya, doa agar warung laris. Nanti cek di video saya. Kalau nggak ketemu silakan DM, nanti saya berikan linknya. Ya terlambat Kak, iya. Kak, iya. Yang terlambat silakan push up. Atau ini ya Kak Syafa, ini ada ruqyah tempat usaha nih. Teman-teman yang terlambat dan ingin meruqyah tempat usaha, kita sudah buatkan videonya. Ini saya sudah buatkan videonya ya.
Dan ini ada ruqyahnya juga. Jadi teman-teman tinggal setel apa ini VT-nya, kemudian siapkan ember. Jadi ini disetelkan aja di dekat ember, dan embernya itu untuk ruqyah tempat usaha. Betul, boleh sekali Kak Safa, tinggal disetel di lapak seperti itu. Ya, ini juga bisa disetelkan di rumah yang ingin cepat laku ya. Dan teman-teman juga harus ikhtiarnya dengan dipasarkan dengan melalui digital marketing, dipasarkan di sosmed, terus kemudian banyakin istighfar. Insya Allah nanti akan Allah datangkan pembeli yang serius. Insya Allah nanti malam ya, nanti malam kita buat jual rumah bisa Kak Ca. Kalau usaha online sepi, Kak Yeni, apakah tadinya ramai? Kalau tadinya ramai, kemudian jadi sepi, coba nanti silakan DM ya. Sudah masuk ke dalam grup, saya sedikit menginformasikan teman-teman ya. Jadi kita kombinasi terapinya itu bukan kita kombinasi dengan terapi di grup. Jadi bukan hanya sekedar untuk apa nih? Bukan hanya sekedar melalui live streaming, tetapi juga terapinya itu melalui grup. Yang belum masuk ke dalam grup siapa? Silakan komentar ya. Silakan teman-teman masuk ke dalam grupnya ya. Ini ditekan pojok kiri atas. Terus kemudian ini masuk ke sini ya. Intinya masuk ke bio profile. Nah, di situ ada terapilangit.com. Teman-teman masuk ke dalam terapilangit.com. Nah, ini grupnya gratis. Kita akan melanjutkan terapinya di sini. Jadi kombinasi ya. Live streamingnya untuk terapi Al-Quran. Grupnya digunakan untuk terapi yang lain. Karena kita punya 7 metode. Ada 7 metode terapi langit. Yang ingin jual rumah, yang ingin dapat rezeki yang begitu deras, silakan masuk ke dalam grup ya. Ini terapinya insya Allah bisa sebagai pengundang rezeki. Ya, masuk ke dalam grup di sini. Klik. Terus kemudian silakan pilih nomornya yang mau masuk seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grup, dan sekaligus di sini kita akan share banyak informasi. Ya, termasuk jadwal live. Perhatikan teman-teman jadwal live saya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya. Sabtu, Ahad, jadi nanti malam kita terapi lagi jam 20, pagi jam 6, malam jam 20, Sabtu, Minggu, Selasa, dan Kamis. Jadi sepekan itu kita ruqyah 4 kali. Ya, ruqyah 4 kali. Saya selalu tertipu. Ya, jangan mau ditipu Kak Santika. Tertipu dalam hal finansial ya. Nah, hati-hati ya mengeluarkan dana untuk urusan investasi, urusan apapun itu, hati-hati ya. Karena memang banyak sekarang berbagai cara orang itu menghalalkan segala cara untuk bisa mengeruk ya uang orang, membawa kabur orang lain ya, uang orang lain, menipu dan seterusnya. Kak Winarti jual rumah ya disetelkan ini ya. Disetelkan ayat-ayat ruqyah yang sudah saya buat VT-nya. Teman-teman, saya sedikit menginformasikan ya. Saya punya produk bagus sekali. Ini baru saja saya dapatkan bagi teman-teman yang ingin hidupnya lebih berkah ya. Sekaligus mungkin bisa mengatur manajemen waktu dan lebih praktis di dalam mengatur amal ibadahnya. Ini ada sebuah jam digital Quran teman-teman ya. Izin menginformasikan ya teman-teman ya. Ini saya dapat titipan jam digital Al-Quran. Jadi dari At-Taqwa. Ini saya dapat kiriman. Produknya ternyata bagus sekali. Ini yang saya pakai ya. Ini bisa ternyata untuk disetel ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini bunyinya cukup keras ya. Ketika saya misalkan nyalakan Ali Imran nih. Suaranya cukup keras. Ini sedang play ayat Al-Quran. Nah, teman-teman bisa kemudian ini ya, menghafalkan Al-Quran melalui jam. Jadi praktis sekali. Dan ini juga ada tasbihnya ya, teman-teman ya. Jadi tasbih di sini tinggal dipencet tuh. Ini ada tasbih digitalnya. Jadi bukan hanya sekedar jam biasa,
ya, tetapi bisa digunakan untuk amal harian. Ya. Ini sangat terjangkau sekali, teman-teman. Kalau harga aslinya itu sekitar 1 juta, tetapi hari ini kayaknya ada diskon, jadi cuma diskon sekitar 50%, ya. Ini ada macam-macam ya, fiturnya banyak banget. Jadi ada jadwal sholat juga, ada pengingat azan, ya. Terus kemudian yang paling penting sudah di sini, yang paling saya suka sebenarnya ada ayat-ayatnya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi semua ini 30 juz full, teman-teman, 30 juz full. Keras suaranya ternyata. Untuk water resistant saya belum cek ya. Nanti saya cek lagi, karena ini baru saja sampai. Oke, yang ini bagi yang berminat, saya coba sematkan ya di keranjang kuning. Saya coba sematkan di keranjang kuning. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat ya. Ini bisa juga sebagai hadiah, diberikan untuk anak begitu ya. Betul, ada waktu sholat. Ya, ada waktu sholatnya. Sebentar, saya coba sematkan hanya sekitar 3 menit saja ya teman-teman. Karena saya ada agenda kebetulan. Ini mumpung ada produk bagus, saya informasikan ke teman-teman. Saya sudah coba sematkan di keranjang kuning ya. Oke. Oke, sudah saya sematkan teman-teman ya. Insya Allah malam mereknya At-Taqwa. Ini aslinya sekitar 1 juta. Ya, ini 1 juta nih teman-teman ya. Jadi memang ada harga coret tuh. 1 juta diskonnya sekitar 40%. Jadi 599. Seperti itu. Ini insya Allah teman-teman stylenya dapat, gayanya dapat, terus kemudian amalnya dapat ya. Jadi praktis sekali dan ini baterainya cukup awet. Seperti itu. Malam insya Allah jam 20 ya. Jam 20 kita live lagi. Insya Allah kita live lagi. Jam 20. Sebentar, saya tunjukkan fitur-fiturnya ya. Jadi ini fiturnya teman-teman. Untuk tasbih ini tinggal diklik yang bawah. Terus kemudian ini tinggal dipencet saja. Ya ini Masya Allah keren sekali ya. Ini ada pilihan beberapa model. Kemudian kalau kita seperti ini tinggal bisa kita atur ya. Ini ada senternya juga bahkan. Ini bisa untuk melakukan panggilan juga ya teman-teman ya. Ini betul, baterainya dicas. Jadi ada casnya. Ini ada pengingat ya, pengingat suara azan. Ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Kemudian ada pengukur detak jantung, ada penghitung langkah juga ya. Ini kebetulan belum saya utak-atik ya karena baru nyampe ini. Ada alarm juga teman-teman ya. Ada alarm lengkap pokoknya, insya Allah. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti malam ya. Nanti malam insya Allah jam 20. Ini sebentar, nanti saya buatkan videonya deh. Karena fiturnya belum saya pelajari secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Yang berminat nanti bisa dicek di showcase. Seperti itu. Izin pamit, sampai ketemu nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat CO, silakan bisa CO di showcase. Terima kasih teman-teman. Sukses dunia akhirat buat teman-teman semuanya.